Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita mengawali hari ini dengan bersaat teduh. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini di mana Tuhan memberikan nafas kehidupan buat kami. Kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan renungan yang sebentar akan kami dengarkan. Biarlah boleh bertumbuh, berbuah, buat kemuliaan nama Tuhan. Terlebih lagi kami boleh mengaplikasikannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini terambil di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Namun saya akan membacakan nats kita di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Renungan kita hari ini diberi judul Kasih yang Rendah Hati. Ketika Benjamin Franklin masih muda, ia pernah membuat daftar berisi 12 kebajikan yang ingin dicapainya sepanjang perjalanan hidupnya. Ia menunjukkan daftar itu kepada seorang teman yang kemudian menyarankan kepadanya untuk menambahkan kerendahan hati dalam daftarnya. Franklin senang dengan saran itu. Ia lalu menambahkan sejumlah panduan untuk membantunya dalam mencapai setiap kebajikan yang diharapkannya itu. Dalam tulisan Franklin, Yesus disebutnya sebagai salah satu pribadi rendah hati yang ingin diteladaninya. Yesus menunjukkan kepada kita teladan yang terbesar tentang kerendahan hati. Yesus menunjukkan kerendahan hati yang teragung meski hidup kekal bersama dengan Bapa. Dia memilih untuk menanggung hukuman salib karena kasih, agar melalui kematiannya dia dapat membawa setiap orang yang menerimanya masuk dalam hadiratnya yang penuh dengan sukacita. Kita meneladan kerendahan hati Yesus ketika kita melayani Bapa Surgawi dengan cara melayani sesama. Kebaikan hati Yesus memampukan kita melihat sekilas keindahan yang menakjubkan dari suatu sikap yang bersedia mengesampingkan kepentingan diri demi memenuhi kebutuhan orang lain. Memang tidak mudah untuk bersikap rendah hati di tengah dunia kita yang serba egois. Namun, ketika kita bersandar sepenuhnya pada kasih Yesus Juru Selamat kita, Dia akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mengikutinya. Kita hari ini adalah Juru Selamat yang agung. Aku adalah hamba-Mu. Tolonglah aku untuk hidup dalam kasih-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Bersama-sama, mari kita hidup seperti teladan Yesus yang memiliki sikap rendah hati, dan biarlah kita senantiasa dapat mengaplikasikan firman ini di dalam setiap kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada, hidup kita boleh menjadi berkat dan berdampak bagi orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus, mengucapkan puji syukur dan terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh belajar tentang kerendahan hati. Tuhan, tolonglah kami untuk kami boleh belajar mengaplikasikannya dalam hidup kami, dan bantulah kami Tuhan untuk kami boleh bersikap rendah hati sama seperti yang Engkau ajarkan buat kami.
Kami menyerahkan sepanjang hari ini seluruh aktivitas kami, pembelajaran online hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat mengikuti pembelajaran online. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.